4 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk menjual semua barang-barang yang kami miliki dan mengosongkan seluruh isi rumah untuk dikontrakkan dengan tujuan wujud impian kami yaitu keliling Indonesia. Kami pun lanjut membeli mobil bekas bank keliling dan membangun campervan pertama kami yang kami beri nama Bambang. Awalnya kami cukup kesulitan karena tidak ada orang yang pernah membangun campervan sebelumnya. Dan setelah menghabiskan lebih dari 8 bulan pengerjaan, proses pembuatan campervan pertama kami akhirnya selesai. Kami pun bergerak meninggalkan kampung halaman kami dan menjelajahi Pulau Kalimantan. Pulau yang menyimpan begitu banyak misteri dan keunikan di setiap sudutnya. Setelah menghabiskan ratusan hari perjalanan, akhirnya kami pun berhasil menyelesaikan 5 provinsi di Kalimantan. Setelah selesai Pulau Kalimantan, kami memutuskan untuk menjelajahi pulau berikutnya yaitu Sulawesi. Kami juga memutuskan untuk membangun campervan kedua yang kami beri nama Basuki. Campervan yang kami ciptakan untuk menemani perjalanan kami dalam menjelajahi Pulau Sulawesi nanti. Begitu banyak kejutan dan kenangan yang kami ukir di pulau ini. Pertemuan dengan orang-orang baik yang selalu membuat kami terharu akan kebaikan dan keindahan di Indonesia. Setelah menghabiskan ratusan hari lamanya, akhirnya kami pun menyelesaikan penjelajahan 6 provinsi tersebut. Kami pun kembali ke ibu kota untuk mempersiapkan perjalanan kami berikutnya. Kami membawa campervan ketiga yang kami beri nama Sirangga. Setelah melalui proses desain dan pembangunan ratusan hari lamanya, kami pun siap untuk petualangan baru kami, yaitu penjelajahan di tanah NTT dan Timor Leste. Perjalanan dimulai dengan melintasi Pulau Jawa dan menyeberang ke Bali. Kami tinggal di bawah kaki Gunung Rinjani dan melaju di megahnya sirkuit Mandalika. Kami juga sempat terdampar di tanah lumpur dan harus melewati banjir ketika melintasi daratan Sumbawa. Kami juga terpaksa menerobos debu abu vulkanis dan melewati pengungsian warga akibat letusan gunung api Lewotobi. Setelah menghabiskan 180 hari perjalanan, kami akhirnya berhasil tiba di negara Timor Leste, ujung paling timur dari NTT. Dan kami begitu terharu karena bisa mengibarkan bendera merah putih di titik ujung selatan Indonesia yaitu Pulau Rote. Selama 5 tahun perjalanan ini, SPBU dan Polsek selalu setia di tempat tinggal kami. Kami menemukan keluarga baru di setiap daerah kami kunjungi, melihat secara langsung senyuman dan keramahan di balik sederhana yang ada. Perjalanan kami masih akan terus berlanjut, dan kami akan terus bergerak untuk menunjukkan kepada dunia kebaikan yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Jangan lupa bahagia. Oke, halo selamat siang semuanya. Perkenalkan saya John. Dan saya Riana. Kami dikenal sebagai pasangan suami istri yang full time keliling Indonesia ya. So thank you banget ya, kita senang banget bisa hadir di sini. Tapi ya kali ini kami sudah dikasih tahu, kami akan sharing tentang behind the scene ya. Jadi bukan tentang keindahan ya dan semua Anda lihat begitu bahagia. Hari ini kami akan sharing tentang di balik layar tersebut. Boleh kita mulai? Boleh ya? Oke. Ya inilah kami dan inilah rumah kami ya. Kami sebut ini adalah si Bambang. Ini kita foto ketika di Kalimantan. Dan inilah
tempat tinggal kami ukurannya mungkin hanya sebesar toilet ya, 1,5 kali 2 meter. Dan tadi sempat tersentil juga dengan kisah dari Ko Yandi ya, dia sampai menjual asetnya ya, menjual harta bendanya. Thank you Ko ya, saya tersentil ya. Inilah kami ya, dengan polosnya kita menjual semua. Kenapa kita jual ya? Karena kami bukan orang kaya ya. Kita mau jalan tapi uang terbatas. Kita butuh budget untuk perbaiki mobil, camper van, dan saya salah perhitungan. Akhirnya kita jual semuanya. Itu yang pertama, buat modal. Yang kedua adalah ini tuh sebuah kecelakaan. Jadi saya tuh kebanyakan nonton YouTube ya. Riana juga nonton YouTube. Akhirnya kita kan banyak ya, Anda nonton kayak YOLO ya, you only live once, jual semuanya dan kita jalan-jalan. Yalah, ini kayak anak muda tuh dalam quarter life crisis, lagi proses mencari jati diri. Aku nih mau jadi apa gitu loh, benarkah aku nih mau kerja terus sampai mati gitu istilahnya ya. Lalu isenglah saya bertanya kepada istri saya cantik di malam hari. Harapan saya adalah dia akan menjawab saya dengan kata, kau tuh lagi tidur terlalu miring gitu loh, otakmu agak miring. Saya bilang, Beb, ayo kita jual semuanya, tinggalkan pekerjaan kita, dan kita keliling Indonesia. Riana bilang apa? Boleh. Boleh. Saya bingung yang aneh itu siapa. Akhirnya karena saya seorang pria sejati ya udah ngomong, ya sudah, mumpung istri lagi palanya agak miring, mari kita jual semuanya. Dan inilah kami. Ya, kita jual semua yang ada. Bahkan Anda lihat di belakang ada gayung. Gayung pun aku jual second ya, aku jual di Facebook Marketplace. Akhirnya ya, berkat kegigihan suami istri ini ya, dan istri yang sangat mensupport, akhirnya kita mengejar impian. Tepuk tangan dulu dong. Wey, terima kasih ya. Dan ingat, proses mengejar mimpi tidak seindah yang Anda bayangkan, karena yang Anda lihat adalah yang bagus-bagusnya. Anda lupa kami ini jalan-jalan dan uangnya terbatas. Akhirnya yang muncul adalah seperti ini. Ya, kita berada di sebuah kampung, ini Kampung Manjau, daerah Kampung Dayak. Mobil nggak bisa masuk, kendaraan susah, kita naik motor. Saya tidak pandai naik motor dan jalannya itu tak ada jalan. Akhirnya kami terjatuh beberapa kali. Ini juga kita petualangan, kita masuk pelosok di salah satu daerah di Kalimantan Barat. Ini airnya warna merah karena itu air gambut. Jalannya hilang Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya ya, this is our journey ya, this is our dream. Pertanyaannya cuma satu ya, apakah ini mimpi yang kami mau? Ternyata iya, ini yang kami mau. Karena kami memang pengen menjelajahi Indonesia, tapi bukan ala traveling kayak pesawat dan tempat wisata. Kami memang mau naik mobil ke semua pelosok gitu loh. Yang paling penting adalah bukan saya ya, pria mah bebas aja. Tapi yang menarik itu adalah istri saya ya. Anda tahu pas terjatuh, dia ketawa Bapak Ibu sekalian. Tersenyum dia. Di momen itulah saya melihat wanita ini begitu cantik sekali senyumnya. Dia tersenyum ketika di momen seperti ini. Dan perjalanan ini mengubah hidup kami sih. Thank you sayang ya. Thank you. Sama-sama. Dan ya, satu hal yang saya lupa tentang mengejar mimpian, kita harus realistis. Mimpimu boleh setinggi langit tapi kita kembali ke bumi karena ingat, cinta kami begitu besar ya, tapi cinta tidak bisa membeli kue tiaw ya. Cinta tak mampu beli nasi kuning, kita tetap butuh uang. So this is a problem, the big problem. Tadi kan MC nanya, siapa suka jalan-jalan? Wah, semua orang suka jalan-jalan. Tapi uangnya jadi masalah. Dan kami juga bermasalah dengan keuangan ya. Ini adalah foto yang saya ambil ya. Ini kan kayak keren sekali ya. Pemandangan indah. Anda tahu ini foto saya ambil ketika kita lagi modifikasi camper van. Setengah jalan uangnya saya habis. Saya ngontrakin rumah saya. Jadi saya udah bilang mau jual rumah. Istri bilang nggak boleh. Bahaya dia bilang. Oh ternyata masih ada mikir tentang itu bahaya. Kita kontrakin. Saya jual semua, saya kontrakin. Dan tiba-tiba ada yang mau ngontrak. Harga tinggi, no nego pula. Ya sudah, ambil saya bilang. Dan saya baru ingat, saya tidak punya rumah. Akhirnya saya tinggal di camper van yang bahkan belum jadi. Ini masih belum ada cat. Ini ala kadarnya. Kami set tripod, saya bikin konten YouTube. Taruh kursi,
dan saya tersenyum, tertawa berdua dan pemandangan indah. Lagi berpikir, besok mau makan apa kita? Tinggal di mana kita? So, apa solusinya? Gampang saudara-saudara, kita tidur di SPBU. Weh, tepuk tangan, terima kasih banyak, thank you ya udah tepuk tangan. Saya nggak tahu apakah Anda dia apresiasi atau menghina kami gitu ya. Kami belajar banyak hal tentang perjalanan Bapak Ibu ya. Kita udah pernah tidur di Indomaret, kita pernah tidur di masjid, kita tidur di SPBU yes, ruko orang yes, dan polsek, itu paling sering. Dan kenapa begitu? Karena gini, alasan saya bikin campervan, karena saya pengen keliling tempat-tempat yang anti mainstream di Indonesia. Problemnya adalah tempat-tempat itu tidak punya hotel. Di antara perjalanan kabupaten di Kalimantan tuh nggak ada hotel. Jadi ya saya tidur di sini. Dan kami belajar banyak mengenai minimalism and frugal living. Belajar langsung dari pakarnya. Saya ingat ada Marie Kondo ya, The Art of Decluttering, tentang seni minimalism. Di Jepang ada seorang guru luar biasa. Dia tuh kayak suhunya minimalism. Karena dia tinggal di apartemen dan dia semua kepemilikannya, barang-barangnya itu hanya muat di 3-4 koper dan itu saja. Jadi itu adalah minimalism to the max. Ternyata setelah 5 tahun kami tinggal di campervan, saya baru nyadar kami adalah praktisi minimalism di Indonesia. Kami tidak tinggal di rumah, tinggalnya di mobil. Ukuran 1,5 kali 2 meter. Dan para wanita, ibu-ibu ya, kami punya, aku pria, aku tuh bingung gitu loh. Kenapa kau punya baju banyak sekali para ibu-ibu ya, lemarinya banyak. Konflik awal kami adalah tentang ini. Riana harus saya paksa mengurangi baju-bajunya dari 3 lemari, tinggal 20 pieces. ya, hanya 20 pieces. Oh ya BTW, sebelum saya ke sini, ini baju ini saya baru beli dari Shopee. Kenapa? Karena saya punya baju itu hanya 1 buah dus kecil. Jadi pas timnya bilang, "Kak, kita dress code-nya ini ya." Saya bingung, aku tak punya baju warna ini, bajuku selalu sama. Karena kami memang belajar bahwa saya mindful shopping. Saya beli 1, harus buang 1. Riana akhirnya, Bapak Ibu sekalian ya, kami menemukan solusi dari masalah finansial kalian semua. Saya tidak akan motivasi Anda buat cari uang, tidak. Solusi cuma 1. Coba kau cek dalam 1 bulan, berapa banyak yang kau belanja di Shopee dan Tokopedia. Oke, kami berdua, bukan kami berdua, istri saya sudah tidak bisa belanja online. Karena rumah kami berpindah-pindah. Saya mau order baju, pertanyaan saya mau kirim ke mana? Tadi ada tim nanya, "Kak John tinggal di mana di Jakarta?" Aku enggak tinggal di Jakarta, saya datang karena acara Anda. Kami baru pulang, kita dari mana? Dari NTT, dari Cina malah. Ya, kami baru selesai di Timor Leste, loh kami baru pulang nyetir dari ASEAN sama Cina. Nanti boleh nonton di YouTube, baru tayang juga hari ini. Kita baru sampai gitu loh, karena kami nggak punya rumah. Kan aku bilang saya jual semuanya gitu loh. Dan saya belajar banyak hal tentang arti minimalism. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Anda tidak membutuhkan banyak barang di lemari Anda. Para wanita sepakat, bajumu banyak di lemari, tapi yang kau pakai itu aja. Setuju atau tidak? Coba dicek deh. Riana setelah sekian tahun ya, menemukan arti dari essential living. Bajunya cukup 20. Walaupun ya di awal kami sering berantem, tapi kita udah damai ya. Udah damai sekarang ya. We learn about minimalism. Dan we learn about the essential ya. Hidup yang esensial tuh kayak gimana sih? Karena ya maksudnya kita ini banyak punya masalah karena kita yang buat masalah. Contoh paling gampang, makan. Kalau lapar ya makan, kenyang sudah. Yang buat masalah kita semua adalah banyak bikin kerjaan. Makannya ini, kemarin kayaknya udah makan ini deh, kok ini terus ya menunya ya. Padahal makan ya makan aja. Kenapa butuh tempat yang harus fancy, tempat yang harus mewah? We learn about the essential. Melapar ya makan, makan yang penting kenyang. Mandi yang penting bersih. Saya punya sabun. Oh ya BTW ini adalah
kita berada di sebuah desa Bitombang, sebuah desa di Pulau Selayar di Sulawesi Selatan, yang mana warganya tidak punya toilet. Mandinya bareng. Jadi kita mandi bersama dengan para wanita di desa itu. Seru ya? Tertarik ya? Ini kita mandi bareng, kita cuci baju juga, Riana cuci baju juga. Kadang-kadang kita cuci baju di SPBU, cuci baju di Polsek. But it's fun. Percayalah, lihat betapa sumringahnya istri saya. Senyum ya? Ya. Kau ikhlas gak sih? Ikhlas, Ya. ikhlas. Ya, this is our life. Dan aku nggak mau cerita tentang muluk-muluk ya. Saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami yang ya bertanggung jawab, kita juga pasti mikir tentang, is this the life that I want? Inikah mimpi yang mau aku kejar? Masa depanku ini mau jadi apa gitu loh. Apakah mau sampai gini terus? Uang dari mana? Dan karena nggak ada karir, tidak ada dari itu yang menunjukkan karir dalam profesi jalan-jalan. Tapi ya, life must go on ya. Akhirnya kita survive di jalan. Saya selalu bilang cuma ada 2 aliran untuk perjalanan keliling Indonesia. Yang satu, kerja, kaya, baru pergi jalan-jalan. Udah tua, udah mapan jalan. Atau opsi kedua, nekat jalan, ya udah sambil kerja. Kami lakukan segala hal ya. Kita ya ngonten, kita ini juga jadi reviewer, kita kerjakan apa yang saya kerjakan. Dan percayalah, kalau kita kerjakan sesuatu karena memang kita suka, kita bahagia, auranya tuh kelihatan. Pas saya nonton ulang video-video Jajago, saya bisa lihat senyuman 2 bocah yang begitu polos itu tuh senyumnya tuh kayak tulus banget gitu loh. Di SPBU lagi mandi kita tersenyum gitu ya. Tapi kok senyumnya bahagia kan saya? Iya. Iya. And hasil tuh nggak bohong. Karena saya percaya bahwa kaya, uang itu efek samping, bukan yang kita kejar. Karena pada akhirnya yang kita kerjakan itu ada hasilnya. Ternyata kontennya ditonton oleh banyak orang. Kita diundang oleh Google, akhirnya kita YouTube juga lumayan jalan. Kemudian udah mulai punya banyak penawaran dari lain-lain juga. Kita bertemu dengan orang-orang besar yang selama ini kita cuma nonton di TV. Ternyata mereka juga nonton konten Jajago. Mereka nonton tentang, oh ada 2 bocah nih yang cukup gila ya di Indonesia gitu ya. Dia nonton tuh bukan nonton karena suka kita, enggak. Dia mau lihat kesusahan kita. Kasihan kau ya mandi di SPBU katanya. Tapi it's fun. Kita ketemu dengan orang-orang besar yang enggak pernah aku bayangin bisa ketemu. Dan mereka ngomong gitu loh, bahwa mereka belajar banyak dari konten kami. Pada orang-orang yang lebih senior, orang-orang yang jauh lebih matang. Dan ini kita mau umumkan ya dengan official, akhirnya kita sudah bekerja sama dengan TV swasta di Indonesia juga. Sekarang program Jajago itu akan tayang di TV One setiap hari Sabtu ya, selama setahun ke depan. Dan, thank you, tepuk tangan silakan ya, terima kasih banyak. Tapi ini efek samping. Kami hanya berjalan dengan mengejar mimpi. Enggak ada mikir bakal kayak begini, enggak ada. Bahkan enggak mikir bakal berdiri di sini juga enggak ada gitu loh. Ini hanyalah kisah tentang aku dan istriku. Tentang kami sedang mencari tahu kami mau kemana. Di Pontianak, ya saya asli Kalimantan Barat, istri saya juga di Pontianak. Kita tuh adalah orang-orang yang seperti umumnya. Mengejar karir, mengejar keuangan yang mapan. Tapi lama-lama saya mulai berpikir, saya ini mulai menjadi Squidward. Ya. Anda pernah nonton SpongeBob ya? Pernah SpongeBob? Di film SpongeBob, kita selalu benci dengan Squidward. Kenapa? SpongeBob dan Patrick begitu bahagia, ngajak dia main, Squidward selalu menggerutu, mukanya masam, hidupnya tuh abu-abu gitu. Beda dengan SpongeBob ya, yang begitu ceria dan berwarna. Tapi Anda tahu sebuah fakta? Lama-lama kita semua menjadi Squidward. Semakin tua, Anda mulai kehilangan warnanya kamu. Padahal pas kecil, kita punya impian banyak, betul gak sih? Tapi makin tua, kok kamu jadi Squidward? Kok kamu jadi abu-abu? Kamu gak seceria dulu. Kamu gak mengejar mimpimu yang dari dulu. Karena makin tua, kita belajar hidup tuh keras. Hidup tuh butuh uang. Kita mulai menjadi seorang dewasa yang penggerutu. Hanya hidup sekedar yang penting aku hidup. Tapi hari ini aku mau ngomong ke teman-teman semua. Kami adalah project gambling. Di umur 26 tahun ya, saya bilang ke Riana,
Kalau saya nggak coba sekarang, saya tidak tahu kapan saya akan mencoba mimpi gila ini. Dan ternyata ya pas kita jalanin, I feel happy. You only live once. Kami adalah orang yang mencoba untuk menggamblingkan hidup kami, mengejar impian. Banyak tantangan, yes. Banyak rintangan banget, banyak penolakan banyak. Tapi kami memperjuangkan mimpi itu. Dan hari ini kami bersyukur. Karena 5 tahun lalu saya mengucapkan kalimat itu dan istri saya mengatakan, ayo kita coba. So ya, moral cerita saya cuma kasih tahu, kami punya prinsip cuma satu, ya. Hidup itu sederhana kok. Bahagia itu sederhana. Jangan mempersulit itu. Dan karena pada akhirnya ya, yang akan bersama kalian pada akhir perjalanan hanya ada 2 orang. 1, kita sendiri, dan 2 adalah pasangan yang bersama dengan kita. So, ya ini quote dari kami ya. Jangan lupa bahagia. Karena Bahagia itu sederhana. Terima kasih banyak semuanya.